Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yan Sandila Putra dari kelas D3 SI 4702. Jadi pada video kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang makna mengikuti sunnah Rasulullah. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian dari sunnah itu sendiri. Sunnah merujuk pada segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah, termasuk ucapan, perbuatan, persetujuan, dan sifat beliau. Sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran, sunnah memberikan panduan dan aturan untuk berbagai aspek kehidupan kita. Dalil yang terkait mengenai pengertian sunnah adalah Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Dan apa yang diberikan Rasulullah kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Jadi mengapa sih kita harus mengikuti sunnah Rasulullah? Yang pertama, kita untuk mencari ridho Allah. Hidup sesuai sunnah merupakan jalan hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mengikuti sunnah adalah bentuk nyata kecintaan kita kepada Rasulullah. Yang ketiga adalah mencari keselamatan. Sunnah membawa kita menuju keselamatan dunia dan akhirat, serta menjauhkan kita dari kesesatan. Hadis yang terkait dalam ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang menaatiku, maka ia telah menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnah dalam akidah. Yang pertama itu keimanan yang lurus, meneladani keimanan Rasulullah yang lurus dan murni dari kesyirikan. Yang kedua, tauhid yang benar, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kita meyakini Nabi mengajarkan dengan penuh keyakinan dan pengabdian. Tertulis juga pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Sunnah dalam ibadah. Yang pertama, sholat. Menjalankan sholat sesuai tata cara Nabi Muhammad dengan khusyuk dan penuh perhatian. Yang kedua adalah berpuasa. Berpuasa dengan penuh keikhlasan dan niat yang benar, mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah zakat dan haji. Menunaikan zakat dan beribadah haji dengan benar sesuai dengan syariat Islam. Tercantum dalam hadis riwayat Bukhari, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Setelah itu kita akan membahas sunnah dalam akhlak. Yang pertama, menjaga lisan. Berhati-hati dalam berkata-kata, menjaga lisan dari perkataan yang buruk dan dusta. Yang kedua adalah sifat terpuji. Jujur, sabar, penyayang, amanah, dan tawadu adalah sifat-sifat terpuji yang dicontohkan Nabi Muhammad kepada kita. Yang ketiga adalah berbuat baik, bersikap baik kepada sesama, membantu orang lain, dan selalu menebarkan kebaikan. Dicantumkan di hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sunnah dalam kehidupan sosial. Yang pertama adalah sopan santun. Bersikap sopan santun dalam berinteraksi dengan siapapun, menjauhi perilaku kasar dan tidak terhormat. Yang kedua, hak tetangga. Menjaga hak tetangga, keluarga, dan masyarakat dengan baik menunjukkan rasa peduli dan tanggung jawab kita. Yang ketiga adalah adil dan tolong menolong. Bersikap adil dalam segala hal, menolong orang yang membutuhkan, dan membangun rasa persaudaraan, itu adalah sunnah dalam kehidupan sosial. Kali ini kita akan membahas bahaya saat kita meninggalkan sunnah. Yang pertama adalah menyimpang dari Islam. Meninggalkan sunnah dapat menyebabkan kita menyimpang dari jalan Islam yang benar dan lurus. Yang kedua adalah bid'ah. Resiko terjerumus dalam bid'ah. Bid'ah adalah perbuatan baru yang tidak ada contohnya dalam Islam.
Ini telah dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami ini suatu yang tidak darinya, maka itu akan tertolak. Cara menghidupkan sunnah. Yang pertama, belajarlah sirah dan hadis. Mempelajari sirah Nabi Muhammad dan hadis-hadis beliau untuk memahami cara hidup dan ajarannya selama hidup. Amalkan dalam perbuatan kalian sehari-hari. Upayakan untuk mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Ajak orang lain untuk mengikuti sunnah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengajak orang lain untuk mempelajari dan mengamalkan sunnah Rasulullah dan menyebarkan kebaikan. Penutup dan renungan. Sunnah adalah cahaya dalam kegelapan zaman, petunjuk bagi umat manusia. Meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bukti cinta sejati kita kepada beliau. Mari kita hidupkan sunnah dalam setiap aspek kehidupan kita, menjadikan diri kita sebagai umat yang benar-benar mencintai dan menaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dijelaskan pada Quran surat Ali Imran ayat 31. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video kali ini adalah perlu kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk agar dapat kita berada pada ajaran Islam yang benar. Habis itu kita juga bisa dijauhkan dari perbuatan yang syirik. Setelah itu, mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bentuk nyata cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu, saat kita mengikuti sunnah Nabi, maka kita akan mendapatkan ridho Allah dan ganjaran yang baik. Semua yang dilakukan Nabi pada masa hidupnya dan tercatat dalam hadis itu adalah perbuatan yang baik bagi kita dan bagi kita di dunia dan di akhirat. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.